Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Albas dengan NIM 2016-1512 Prodi TI. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil KP saya di Baperlitbang Banjarnegara dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau bisa disebut dengan SIMBE. Ya, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita ke materinya. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Baperlitbang Banjarnegara oleh Fandi Albas dengan NIM 2016-1512. Ya, langsung ke materinya saja. Yang pertama, secara singkat Baperlitbang. Dinas Baperlitbang Banjarnegara merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dan serta didirikan dengan tujuan untuk merencanakan, mengatur, mensinkronkan dan membuat evaluasi atas seluruh program dan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan di daerah Banjarnegara. Dalam Dinas Baperlitbang, bagian sekretariatan terdiri dari 3 sub bagian. Di antaranya adalah sub bagian umum dan kepegawaian. Sub bagian ini menangani pengelolaan tata usaha kepegawaian yang mencangkup dokumentasi berkas kepegawaian, rekap absen, DUK atau DUK, serta perangkat, kenaikan perangkat maksud saya, kemudian mutasi dan pensiun. Kemudian tujuan dari KP di Baperlitbang Banjarnegara adalah membuat aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian Baperlitbang berbasis web untuk memudahkan penginputan data yang tersedia sehingga data yang diinputkan lebih akurat. Karena tadinya ketika menginputkan menggunakan Microsoft Excel sering terjadi data yang kurang akurat dan data yang sudah ada sering ketimpa. Jadi kalau menggunakan web ini lebih bisa teratur. Kemudian untuk mempercepat proses pencarian data atau laporan sehingga lebih efisien waktu. Kemudian batasan kerja praktek, pembuatan sistem berupa sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web untuk menginputkan data yang tersedia sehingga data yang diinputkan lebih akurat dan mempercepat proses pencarian data sehingga lebih efisien waktu yang seperti disebutkan di belakang. Kemudian aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 1.6, JavaScript, HTML dan kemudian manfaat dapat mempermudah pihak subbagian kepegawaian dan umum dalam manajemen data sehingga data yang diperoleh semakin akurat dan valid. Kemudian dapat menggantikan sistem informasi kepegawaian secara manual ke sistem informasi kepegawaian yang sudah terkomputerisasi sehingga lebih efektif dan efisien maksud saya. Kemudian identitas instansi. Nama instansi Badan Perencanaan Baperlitbang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Baperlitbang Banjarnegara yang beralamat di Jalan Dipayuda nomor 30A, Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di samping Indomaret Banjarnegara kalau misalkan mau search tempat instansinya. Kemudian waktu pelaksanaan 2 September sampai 4 Oktober 2019. Sistem yang sedang berjalan. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau yang kita tahu dengan SIMBE di Dinas Baperlitbang Banjarnegara diperlukan untuk melakukan pencatatan karyawan. Saya berkonsultasi dengan Bu Baiti selaku bagian kepegawaian membutuhkan aplikasi sistem untuk melakukan pelaporan secara online maupun secara offline atau dokumen, tapi dengan persyaratan tampilan disederhanakan guna mempermudah proses pelaporan. Dikarenakan Bu Baiti meminta sistem yang disederhanakan, makanya saya membuat sistem yang disederhanakan. Atau yang ibaratnya untuk orang baru yang menggunakan sistem saya itu langsung bisa karena ya usernya friendly, tampilannya juga sederhana. Use case-nya, Bu Baiti selaku pegawai atau selaku admin dapat menggunakan fitur-fitur tambah data pegawai, ubah data, hapus data, serta cetak data pegawai. Karena di sini saya menggunakan satu admin, karena yang Bu Baiti mintanya satu admin dikarenakan dia yang selaku untuk pencatatan segala sesuatunya, mau pencatatan karyawan, penggajian atau lain-lain. Walaupun yang karyawan lainnya ada, cuman Bu Baiti mintanya itu cuma satu.
halaman web. Klik di sini. Sekarang kita akan langsung ke programnya. Di sini saya menggunakan default ya, admin, passwordnya juga admin. Login. Nah, seperti ini tampilannya, halaman home-nya. Ya seperti yang saya katakan di awal, memang sederhana sih, karena yang dibutuhkan cuma untuk proses penginputan sih. Ya simple lah, ada logo, terus sudah tulisan selamat datang di aplikasi Simple Paper Litbang, aplikasi input data dan manajemen. Kemudian di menunya ada kepegawaian yang pertama. Di sini saya sudah melakukan pencatatan ya sebagai contoh. Di sini ada fitur tambah baru, pencarian serta cetak. Coba kita melakukan yang pertama, baru. Ini kita melakukan yang terserah lah ya, nama pegawai, coba 2, tempat tanggal lahir, tempat lahir Banjarnegara saja, tanggal lahirnya. Di sini ada pilihannya, silakan aja lah, tanggal 1 Oktober aja lah ya, biar cepat. Kemudian pangkatnya pemimpin. Jabatan ketua. Kantor tempat kerja jelas lah Paper Litbang. Kemudian untuk penggajian yang tersedia aja lah, atau mungkin mau tulis berapa nggak apa-apa. Simpan. Nah, ini ada yang 2 Banjarnegara, ini ketua Paper Litbang 77. Terus kita akan melakukan fitur yang kedua, detail. Pegawai ini ada keterangan nama, tempat lahir, tanggal lahir, pangkat, jabatan, kantor tempat kerja, serta gaji. Kemudian di fitur edit, kita dapat mengedit nama, tempat lahir, kantor tempat kerja, serta gaji. Kecuali kita tidak bisa mengedit nomor input kepegawaian, karena nomor input kepegawaian itu nomor yang tidak bisa diinput ulang, primary key istilahnya. Kemudian fitur hapus, coba kita hapus yang Fandi aja ya. Oke, ini ada pernyataan localhost menyatakan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, silakan pencet oke. Nah, jumlah record 5, jumlah halaman 1. Jadi ini berkurang ya teman-teman, tidak ada yang dapat data namanya Fandi Albas. Coba yang tadi yang Hua yang saya tadi inputkan, coba dihapus. Nah, menghilangkan. Kemudian kita fitur cetak, ada duplikat aja ya, karena udah pernah saya cetak sih. Oke, start download, open. Dan sama segala. Nah, seperti yang terserah di sini ada namanya 4 entry karena saya sudah menghapus 2. Ada SS, Unjan Bagus, A, dan Fandi Albas. Fandi Albas ini yang inputan sebelumnya. Nah, kan sudah. Kemudian kita langsung ke fitur pencarian. Pencarian ini berdasarkan NIP ya, nomor induk kepegawaian. Misalkan selain itu tidak bisa di entry karena itu harus data harus tepat. 1111. Misalkan ini nama SS pegawai. Nah, kita di sini terdeteksi kan 111. Coba yang lainnya. Untuk selanjutnya kita akan ke fitur kenaikan gaji. Itu berarti nang WP langsung ya? Iya. Umumnya tahu orang. Oke. Untuk kenaikan gaji sama seperti fitur kepegawaian dan tampilannya juga sama.
tidak perlu dijelaskan ulang lagi ya teman-teman. Kita di sini ada fitur detail, edit dan hapus. Coba kita akan melakukan fitur detail. Sama seperti tampilan yang sebelumnya, kemudian fitur edit, juga kemudian fitur hapus. Nyobain nasi tekakan di terpotong kali mana? Mesti ikut Ya iya. orang ngerti sih. Error. Nah, jadikan teman-teman. Kemudian kita akan melakukan fitur ganti foto. Tujuan untuk menggunakan fitur ganti foto ini, bila sewaktu-waktu dinas tersebut melakukan pergantian lambang, kita tinggal menggunakan ini. Jadi tidak perlu membangun dari awal lagi. Dan ternyata berhasil teman-teman. Kemudian fitur ganti password dan logout. Sekian demonstrasi dari program yang saya buat. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.